Yuk, kemana? Bang, bang, apa? Oke. Bang. Majuan bang. Op. Kapola majuan dikit. Mundur dikit. Kapola majuan. Boy. Boy. Reporternya dulu boy. Mundur gimana? Gue udah paling mundur ini. Yuk. Oke, gimana mungkin? Bang munduran dikit bang. Enggak. Silet. Oke. Silet. Oke, Bang Alvan Kapaula, hari ini agendanya ke Komnas Perempuan seperti apa mungkin, Bang? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kami berempat ya, kami berempat, maksudnya bersama dengan Mbak Ola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan kemudian juga Mas Ainul. Gitu. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan seperti itu ya. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya. Nah, nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih mendetail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa-apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan menjelaskan. Diskusinya apa aja intinya? Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sendari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Skender. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baik. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan
terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan bahwasanya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut. Dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara, dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Untuk Paula sendiri seperti apa mungkin? Mungkin dimoderasi dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan kita kemari ini? Mungkin di dalam curhatnya gimana? Gimana? Curhatnya di dalam dari seperti apa? Oke, sharingnya seperti yang dikatakan oleh Pak Mi, gitu ya. Tentang dugaan-dugaan yang terjadi yang disebutkan tadi dugaan. Kamera Pak, kamera. Oke, terkait dengan dugaan kekerasan diskriminasi dan juga dugaan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua. mungkin dengan adanya opini berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula sendiri. Iya, sampai begitu juga bisa keluar tuh Kak. Mungkin salah satunya karena itu atau seperti apa Kak? Oke, keprihatinannya gimana kira-kira? Kak Paula dong Pak yang ngomong Pak. Dikit Pak. Iya, oke. Beliau juga lagi nggak enak badan karena agak serak gitu kan, ininya suaranya gitu. Gimana, Mbak Ami? Ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya.
dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima pengaduan. Kak, ini kan di sini salah satu persiapan untuk banding juga ya Bang ya? Kenapa baru melaporkan soal kasus? Bener ya Bang, untuk banding juga ya Bang? Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya, kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau keputusan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti. Gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini, ya kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed, Instagram yang sebenarnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah, di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi, yang menurut kami itu sebenarnya tidak tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Mbak Paula atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi itu, terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu makanya kami di lingkup yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang ada. Itu kira-kira dari banding itu Bang, gimana, merasa lega kah atau seperti apakah saat ini? setelah curhat mungkin Kapola. ada setelah curhat mungkin ke Komnas mungkin ada agak lebih tenang seperti apa mungkin. ya, tapi kan ini kan ruang aman. Nah, maksudnya agak lebih tenang kah untuk setelah curhat mungkin. Atau mungkin Kak Paula hasil dari pertemuan ini akan dijadikan sebuah rekomendasi tersendiri untuk maju untuk lapor atau gimana? Oke. Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Jadi tadi misalkan komisioner Daden Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit. Untuk banding sendiri, Kak Paula, perasaannya mungkin saat ini seperti apa Kak Paula? Haknya dari banding itu sendiri, Itu nanti kan kita rumuskan ya, nanti kita akan diskusikan dengan ini ya, prinsipal gitu kan. Kami pikir udah cukup, karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan. Kak Paula, perasaannya mungkin saat ini gimana Kak Paula? Sedikit Bang, perasaannya mungkin saat ini seperti apa Bang? Cukup ya, Bang, masih banyak ya. Bang, Soal KDRT kenapa baru sekarang Bang? Iya, sama kekerasan seksual. Karena udah cukup mungkin ya.
Karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu. Kami karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah ini kan dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Nah dari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak, bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang secara positif gitu kan. Nah Mbak Paula sedari awal kan bilang begitu. Nah kalau misalnya ini diungkapkan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus pada anak. Mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman, bukan pengen membatas-batasi dari kerja teman-teman, enggak, tapi lebih pada menjaga dari anak-anak tersebut. Bang, kalau banding itu kan berarti ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan haknya, Bang? Keadilan dalam apa, Bang, lebih pada spesifiknya? Keadilan. Ya keadilan. Berarti merasa nggak adil. Berarti masa nggak adil putusannya gitu, Bang? Ya, putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja Bang yang nggak adil? Poinnya aja Bang yang nggak adil. Spesifiknya berarti kan. Terkait bukti-bukti yang terkuak gimana tuh, Bang? Itu lain lagi. Itu nanti Itu ada pertimbangan langkah-langkah yang lain. Ada langkah hukum nggak sih Bang terkait bukti-bukti yang ibaratnya terkuak gitu? Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang Ya. menerima pengaduan. Ya. Akan melanjutkan ke hukum terkait Itu adil nanti. ini. Langkah apa lagi akan Kami sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas dan menyiapkan memori banding. Iya. Terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya, izinkan ini kami diskusikan terlebih Iya. dahulu. Dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih, Bu? Terjadinya masih dalam pernikahan gitu, Ibu. KDRT masih dalam pernikahan. Tahun berapa tuh Bu? Tahun berapa? Cukup ya. Mungkin nanti bisa ditanyain kepada bisa berhubungan dengan komisioner di Komnas untuk bisa gimana tadi di info. Oh ya, ya teman-teman silakan saja berkomunikasi dengan bagian media di Komnas Perempuan. Nanti untuk ini akan didistribusikan ke komisioner atau yang menerima pengaduan. Oke. Oke, teman-teman, thank you ya. Tapi support dari teman-teman kemarin yang channel seperti apa sih, Kak? Oke, kita izin. Support sama teman-teman. Kita izin. Terima kasih atas support teman-teman. Ayo. Sorry ya. Kabel ini cabut ini. Kabel dulu nih. Wajar. Ayo. Apa sih, Kak? Perasaannya gimana, Kak? Oke, thank you teman-teman ya. Thank you ya teman-teman ya. Thank you, makasih. Berarti sudah lebih tenang gitu. Teman-teman supportnya seperti apa, Kak? Geng Cendol, Kak? Oke, makasih banyak teman-teman atas dukungannya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Seperti apa sih, Mbak? Kak, kebesaran hatinya nganterin anak-anak ke rumah Mas Bayu. Maaf, numpang lewat. Itu permintaan dari anak-anak atau dari Mama Paul sendiri sih inisiatif? Kakak banyak Kanan. banget. Tapi anak-anak udah nyadar belum sih? Oke, Dengan makasih. Sendiri ya, Kak. Itu permintaan anak-anak atau dari Mama Makasih. Paul, Kak? Dari inisiatif dari kakak sendiri ya, Kak? Oke. Sorry. Misi numpang lewat. Ada yang jatuh. Sorry. Numpang. Bang Alfon akan menunjukkan sampai ke kasasi nggak? Insya Allah. Ya. Ini untuk kepentingan keadilan. Oke. Thank you ya. Maaf ya. Maaf banget teman-teman. Awas hati-hati jatuh. Isi ya. Oke. Thank you teman-teman. Thank you.